Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card. Oke. Dan untuk graphic cardnya apa, kita akan lihat ya guys ya di layar. Oke. Yes. Jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan graphic card dari Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6 dengan fitur, kita lihat di layar ya. Jadi untuk graphic card Asus TUF ini fiturnya OC Edition 4GB GDDR6 Auto Extreme ya. Kemudian ada turning shader, DirectX support 12 dan Ansel seperti itu guys. Ini untuk distributor garansi resmi dari Astrindo 3 tahun. Untuk serinya seperti ini 45 MDX. Ini sudah saya cek garansi sampai bulan Agustus 2024, jadi panjang banget guys. Untuk boxnya di bagian belakang seperti ini. Oke, kita akan langsung buka aja unitnya ya guys ya. Kita akan buka unitnya dan kita akan unboxing, kita lihat kelengkapannya. Oke, pertama di sini kita langsung mendapatkan foam ya, foam, kemudian unit atau graphic cardnya kita keluarkan dulu di box sebelah sini. Dan apa sih aksesorisnya? Ya, aksesoris dari Astrindo ya, ini khas dari Astrindo. Yang tentunya pertama adalah plastik ya, static packnya ada di sini. Kemudian ada kartu garansi Astrindo, ada juga speed setup, ini manual book ya kitabnya. Kemudian ada warranty card, kartu garansi ya, sama ini ada dua macam. Dan thank you card ya, thank you card nih biasanya ditaruh di bagian atas saat kita buka. Di situ kita akan langsung mendapatkan thank you card, ucapan terima kasih ya. Oke, kita lihat di sini untuk unitnya. Kita keluarkan dulu, ini unitnya bongsor ya, mantap. Kita kasih alas foam. Jadi seri TUF Gaming ini dilengkapi dengan dual fan ya, dual fan khas dari TUF Gaming. Kemudian heatsink berwarna chrome di bagian belakang dan ada gold pipe ya, pipa berwarna emas untuk mengoptimalkan proses pendinginannya. Dan desainnya seperti ini, Asus TUF Gamingnya sama seperti TUF yang triple fan juga sama, dan build quality-nya memang bener-bener mantul guys, tebel. PCI Express sudah 16 kali. Kemudian di bagian atas di sini ada ornamen TUF Gaming GeForce GTX dan membutuhkan 6 pin port tambahan. Ya, 6 pin port tambahan ini bukan berarti apa-apa, tapi dia bisa auto extreme tadi guys. Bisa diajak slow, juga bisa diajak gahar ya guys ya. Ini di bagian exhaust-nya, dan di bagian sini tampak gold pipe-nya. Di bagian portnya di sini dilengkapi dengan 3 buah display ya. 3 buah display yang pasti teman-teman bisa gunakan untuk multi display. Ini agak alot ini DVI-nya, coba saya keluarkan dulu tutupnya. Oke, jadi dilengkapi dengan 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port. Bahkan ini plastiknya belum dilepas guys, plastiknya masih nempel ya. Oke, kemudian kita pantau di bagian belakang. Di bagian belakang di sini untuk segel dari pabrikan Asusnya sangat utuh, pastinya tentunya masih utuh banget, dan ini pembelian per Agustus 2021 ya. Per Agustus 2021 untuk seri nambel cocok M7 YVY, kita percak di sini. M7 YVY Z0E745 MDX Ciamik Soro. Untuk garansinya sudah saya cek di website, saya tunjukkan guys, garansi sampai dengan bulan, untuk websitenya di 20 bulan 7 2024. Jadi akan, kalau mengikuti di situ berakhir di Agustus 2024 ya. Tapi di sini kalau kita mengikuti segel sih 20 bulan 7 tahun 2024. Jadi masih lama banget. Oke, tanpa berlama-lama kita akan pasang unit ini dan kita akan cross check guys bagaimana performanya. Kita akan benchmark secara sintetik. Saya pasang dulu mikrofonnya biar jelas suaranya. Oke, kita gunakan tripodnya di sebelah sini. Jadi ini tes kedua, dimana tes pertama tadi sudah saya lakukan unboxing dan tes menggunakan time spy, dan suhunya adem banget, full load hanya di angka 60-an.
Kali ini kita akan jalankan, boleh kalau kita time spy lagi atau fast track ya. Oke, ini kita pasang 6 pin power tambahan ya, membutuhkan 6 pin power tambahan. Kemudian di bagian belakang saya menggunakan port HDMI tentunya seperti biasa, dan saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze ya. Kita turunkan dulu, kita dengklakkan, kita kasih sedikit lighting ya untuk bisa memperjernih tampilan. Oke, kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nice, teman-teman bisa lihat putaran kipasnya sangat-sangat mantap ya, seperti velg mobil, mulus ya. Oke, kita ke display, sudah tampil. Displaynya sudah tampil. Kita paskan dulu tripodnya guys. Paskan dulu. Disk checking. Oke guys, jadi ini saya tes per 11 Mei jam 17.18. Oke, kita masuk ke sistem terlebih dahulu. Jadi di sini resolusi layar sudah terdeteksi ya, karena ini merupakan tes yang kedua. Jadi grafik card sudah terdeteksi dengan baik oleh sistem, dan kita tinggal menunggu startup terlebih dahulu terload, baru kita buka aplikasi pendukungnya untuk melakukan tes grafik card ini ya. Oke, di sini kalau kita cross check untuk MSI Afterburner sudah terload ya, base system posisi di 40 derajat Celcius. Ini karena merupakan tes kedua. Kita buka GPU-Z guys, kemudian kita buka HW monitor, dan juga kita akan jalankan aplikasi 3D Mark ya untuk software monitoring kita. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Di sini posisi current suhu di angka 42 derajat Celcius ya, GPU temperatur ya. Kita akan load lookup dulu di website bagaimana si graphic card ini, spesifikasinya ya. Tampilannya seperti ini ya, si Asus TUF Gaming GTX 1650 OC Edition DDR6. Oke, untuk arsitekturnya TU 106, kemudian transistornya mantap nih 10.800 million, kemudian subvendor dari Asus, kemudian render texture mappingnya 32/56 bisa 16 kali, shadernya 896 unified, DLI support 12, kemudian juga di sini kalau kita lihat GDDR6 Micron tuh 4 GB 128 bit dengan bandwidthnya 192 GB per second. Untuk driver versinya 512.15 DCI Windows 10 64 bit VHDL. Kemudian kita cross check base clocknya 1410 MHz, memory clocknya 1500, dan busnya 1755 MHz. Di sini untuk panjang grafik card ini 20,6 cm, lebarnya 12,5 cm, kemudian tebelnya 4,6 cm atau 1,8 inci. TDP 90 watt, suggested power supply 250 watt, dan outputnya ada 3, 1 DVI, 1 HDMI versi 2.0, dan 1 DisplayPort versi 1,4A dengan power connector 1 kali 6 pin power ya, 1 kali 6 pin power tambahan. Oke, di sini kita akan tes menggunakan, karena tadi sudah saya time spy, mungkin nggak apa-apa ya kita time spy lagi. Kita akan jalankan di preset 1080 full screen ya. Oke, collecting system info. Untuk tes pertama tadi saya tes itu suhu maksimal hanya di 60-an ya, 60 ya, di kisaran 64-65 lah full load ya. Nah, di sini kita akan jalankan tes kedua, dimana startingnya juga suhunya di angka 39 minimal ya. Untuk tes kedua langsung
kita akan collecting sistem info terlebih dahulu untuk menjalankan si TimeSpy 3D Mark ya. Oke, loading grafik tes 1. Untuk MSI Afterburner apakah tampil atau tidak? Harusnya tampil sih. TimeSpy grafik tes 1. ALT key ya, untuk menampilkan ALT key. Temperatur di 39 derajat Celcius starting. Mantap. 23 fps. Suhu di 47 derajat Celcius ya. Performa mulus guys, ini ya tipis-tipis dengan si 1650 Super tentunya karena sudah GDDR6. Temperatur di 52 derajat Celcius dengan TDP di 90-an. Clocknya tembus 6000 MHz dengan persen RPM kipas di 24% dan RPM nya di 1000 RPM ya guys, 1080-an. TDP di 97, 98, 99 ya, mungkin sampai 100 ya. Suhu 56 derajat Celcius dengan average FPS di 22 fps, real FPS nya di 27 fps ya, dengan Direct 3D DirectX 12. Mantap guys. Masuk ke 59 derajat Celcius. Untuk tes pertama belum menyentuh 60. Lanjut ke tes kedua ya, TimeSpy grafik tes 2. Ya, TimeSpy grafik tes 2 ini bisa digunakan untuk menguji thermal dari grafik card ini. Dia akan nge-push supaya mencapai suhu tertinggi dari atau TDP tertinggi dari grafik card yang kita gunakan. TimeSpy grafik tes 2. Oke, kita tampilkan ALTQ nya. Temperatur 58 derajat Celcius, kurang lebih sama dengan TDP, clock dan RPM nya sama dengan tes pertama. Cuma di sini sudah mencapai 60 derajat Celcius ya. Dengan rendering yang lebih berat dibandingkan grafik tes 1, di sini average FPS di 18 fps, realnya tetap di atas 20 ya. Suhu tembus 62 derajat Celcius, tetap masih adem untuk menjalankan TimeSpy ini. Mantap, 63 derajat Celcius, turun lagi 64, turun lagi ke 63, kisaran 64 63 untuk suhu tertinggi. Dengan TDP sama 98 99 watt ya. Oke, masuk ke 65 derajat Celcius. Dengan average FPS sudah naik juga di 22 fps. Direct 3D nya di 26 27 fps, suhu tertinggi di 66 derajat Celcius. Dan kurang lebih hampir sama dengan tes pertama di mana suhu tertinggi di angka 60-an, 65 67 ya. Oke, di sini kita lihat suhu tertinggi di 67 derajat Celcius. Lanjut untuk TimeSpy CPU test di sini. Tentunya di sini yang digunakan adalah prosesor dan grafika sudah mulai idle ya, idle. Kita lihat di sini temperatur VGA sudah turun di 50-an. Kemudian kita lihat TDP dari prosesor yang saya gunakan Core i5 4690K itu di angka 50 wattan ya. Dengan RAM yang digunakan di 6 GB-an, dimana di sini saya menggunakan 16 GB. Temperatur di 56 derajat Celcius untuk GPU karena idle di kisaran 10 sampai 30%. Jadi suhunya sudah berangsur turun di 50-an. Mantap, mulus guys untuk menjalankan CPU test untuk prosesor Intel Core i5 4690K dengan clock di 3,7 GHz ya. Temperatur 57 derajat Celcius full load. Nice, average di 15 fps ya untuk prosesor, render menggunakan prosesor. Oke, berakhir kita akan lihat resultnya. Bagaimana si TUF Gaming 1650 DDR6 menjalankan TimeSpy untuk tes kedua ya. Kita lihat di sini grafik skornya di 3800-an, CPU skor 3000, TimeSpy skornya di 3698. Mantap, great guys. Jadi dia jauh di atas rata-rata, dimana skor rata-ratanya hanya 3400. Mantap. Oke, lanjut di sini untuk grafiknya
Detail monitornya tes 1 59 derajat, tes 2 di angka 67 derajat dan berangsur turun. Mantap ya. Oke, overall untuk performasi TUF gamingnya mantap guys. Di sini power yang digunakan GPU powernya maksimal 101 watt, sedangkan current sudah idle di 8 watt dan minimal hanya butuh 6,3 watt aja. Performa dari FPS nya juga cukup tinggi, maksimal 60 fps, current sudah di 58 fps dan tentunya average nya di 43 fps ya untuk menjalankan time spy. Oke, overall untuk performasi graphic cardnya mantap. Kita akan lanjut tes graphic card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe, don't forget to subscribe and like and comment anything. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.